Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Jelang perhelatan internasional Indonesia-Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Nusa Dua Bali pada 1-3 September mendatang. Polda Bali melaksanakan beberapa strategi pengamanan, salah satunya melalui sarana Tactical Floor Game atau TEFG. Memasuki H-4, para personil Polri jajaran Polda Bali melaksanakan persiapan Tactical Floor Game atau TFG, Operasi Puri Agung 2, guna memastikan proses pengamanan event Indonesia Afrika Forum 2024 dan High Level Forum on Multiple Stakeholder Partnership 2024 di Aula Perkasaraga Garwita atau PRG, Mapolda Bali. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya selaku Wakaops Puri Agung 2 yang turut dihadiri oleh para Kasatgas Operasi Puri Agung 2. Adapun Satgas yang akan dilibatkan dalam operasi ini adalah Satgas Banops, Satgas Humas, Satgas Anti Teror, Satgas Tindak, Satgas Walrolakir, Satgas Preemptif, dan Satgas Preventif. Kegiatan Tactical Floor Game sendiri rencananya dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai, yang mana di dalamnya berisi penjelasan terkait strategi dan koordinasi sistem pengamanan yang dilakukan oleh para satuan kerja Polda Bali dan jajaran. Pemirsa, dan untuk mengetahui persiapan serta strategi pengamanan perhelatan Internasional Indonesia Afrika Forum kedua melalui sarana Tactical Floor Game, kita telah terhubung dengan rekan Jelang Baskara di Aula Perkasaraga Garwita, Mapolda Bali. Jelang Baskara, apa saja strategi yang disiapkan jelang perhelatan internasional ini? Terima kasih Faisal. Tepat sekali, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Bali telah melaksanakan Tactical Floor Game atau TFG yang dilaksanakan di Aula Polda Bali pada Rabu 28 Agustus 2024. Acara Tactical Floor Game ini dipimpin oleh Kapolda Bali selaku Wakaops Puri Agung 2 tahun 2024, yaitu Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, dan juga turut dihadiri oleh para stakeholder dan juga para kasatgas yang tergabung dalam operasi Puri Agung 2 tahun 2024. Acara TFG ini tadi sudah terlaksana pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang mana acara ini juga dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan proses pengamanan rangkaian acara Indonesian African Forum 2024 dan juga High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 yang akan segera terlaksana di Nusa Dua Bali, dan sehingga kedua acara tersebut akan terlaksana sehingga aman, sukses, aman dan damai maksud saya. Selain itu, untuk situasi terkini pada saat ini juga pukul 12 waktu Indonesia Tengah sudah memasuki waktu isoma, yang mana bisa dilihat persis di belakang saya. Di sini sudah banyak sekali masyarakat ataupun maksud saya anggota-anggota kepolisian yang bersiap untuk menyambut tahap kedua dari proses TFG atau Tactical Floor Game yang akan segera terlaksana pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, yang mana nantinya pimpinan dari Tactical Floor Game tahap 2 ini akan langsung dipimpin oleh Kepala Operasi Puri Agung 2 tahun 2024, yaitu Komjen Pol Fadil Imran. Dan juga dalam pengamanan tersebut juga Polri mengerahkan sebanyak 4.591 personel gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan di Indonesia Africa Forum 2024 dan High Level Forum Multi-Stakeholder Partnership 2024 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio, Faisal. Terima kasih Jelang Baskara atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi pengamanan pilkada, sebagai pasukan power on hand dalam menjaga keamanan berintensitas tinggi saat Brimob Polda Jateng akan menjadi tumpuan Polda Jateng untuk mewujudkan pilkada serentak yang aman dan lancar di Jawa Tengah.
Pernyataan ini disampaikan Kapolda Jateng dalam apel Power on Hand yang dilaksanakan di Makobrimob Srondol, Kota Semarang. Ia mengatakan seluruh personel Brimob harus memiliki kompetensi dan keahlian yang berkualitas. Hal ini membuat mereka sehingga siap menghadapi berbagai potensi ancaman yang terjadi dalam proses pilkada. Apel diawali penyerahan penghargaan Kapolda Jateng kepada 28 personel dari berbagai satker dan satwil Polda Jateng atas apresiasi baik di bidang olahraga, kinerja maupun sosial keagamaan. Kemudian dilanjutkan pengecekan pasukan dan berbagai peralatan khusus yang dimiliki oleh Satbrimob Polda Jateng. Sebagai pasukan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi, personel Brimob dituntut memiliki kemampuan dan keahlian lebih dari personel lainnya. Kapolda berpesan kepada Dansat Brimob Kombes Pol Nur Hudaya agar mempersiapkan personelnya melalui berbagai macam pelatihan yang meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Jaga fisik, jaga postur Anda untuk menjadi postur yang ideal. Supaya kalian menjadi macan-macan yang betul-betul mampu menghadapi tantangan. Jauhi segala pelanggaran yang akan mencederai institusi Polri. Menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada, jaga sikap sopan santun dan semuanya. Sinergitas dengan TNI, dengan seluruh elemen dan komponen saya minta dijaga. Jadilah Bayangkara yang profesional, Bayangkara yang disegani, seperti pendahulu-pendahulu kita ketika awal-awal Republik ini berdiri. Satu. Sementara di Nusa Tenggara Timur, pemirsa, tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati di kantor Komisi Pemilihan Umum Belu mulai dibuka mulai Selasa lalu. Polres Belu menerjunkan 200 personel serta bersinergi dengan instansi terkait dalam mengamankan jalannya kegiatan pendaftaran paslon selama 3 hari hingga 29 Agustus mendatang. Berkat kerja keras dan dedikasi seluruh anggota di lapangan, Polres Belu berhasil menjalankan tugas pengamanan dengan lancar dan tertib selama hari pertama proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Belu. Dengan kerjasama yang solid dan komitmen tinggi, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan terkendali. Polres Belu mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan pelaksanaan demokrasi berlangsung sukses tanpa gangguan. AKBP Beni Miniani Arif mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras para personil dan seluruh pihak terkait, sehingga kegiatan pengamanan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Belu bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Beralih ke ujung timur Indonesia, pemirsa, Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin menghadiri rapat kerja teknis Sentra Gakumdu dan penanganan tindak pidana pemilihan 2024. Brigjen Petrus menyebut Sentra Gakumdu adalah garda terdepan dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan pilkada mendatang, khususnya di wilayah Papua. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua mengatakan Sentra Gakumdu adalah garda terdepan dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan pilkada mendatang. Dan kontribusi semua sangatlah vital dalam menjaga integritas dan kejujuran proses demokrasi khususnya di Papua. Wakapolda mengatakan Rakernis ini adalah momen yang sangat tepat untuk meningkatkan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam Sentra Gakumdu. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Rakernis Sentra Gakumdu dan penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2024 dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2024. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sangat diperlukan agar kita dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Melalui forum ini, kita dapat berbagi pengalaman mencari solusi atas berbagai kendala dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan tugas yang ada. Namun, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak kendala yang dihadapi Sentra Gakumdu di Papua. Beberapa kendala yang dapat antara lain koordinasi dan
menghadapi dan mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan proses penegakan hukum yang berpadu cepat, tepat, dan efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan dampak lain yang akan mengganggu stabilitas kamtipmas. Pemirsa, dalam rangka menjaga kondusivitas Kamtipmas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersilaturahmi bersama perwakilan Laskar Partai Politik di Kampung Matraman, Bantul pada Senin lalu. Silaturahmi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi demi menjaga Kamtipmas selama berlangsungnya Pilkada 2024. Guna menjaga kondisivitas Kamtipmas di wilayah DIY, Polda DIY menggelar acara silaturahmi pada hari Senin 26 Agustus 2024 di Kampung Mataram, Sewon, Bantul. Acara ini dipimpin oleh Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan yang mengundang perwakilan Laskar Partai Politik se-DIY dengan tema Ngopi Bareng Polisi, Bareng-Bareng Golek Solusi. Acara ini bertujuan untuk menyatukan persepsi antara pihak yang hadir demi menjaga Kamtipmas di DIY. Silaturahmi ini juga menjadi wadah untuk menerima masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja Polda DIY. Acara ini yang dihadiri sekitar 150 perwakilan Laskar Parpol ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat utama Polda DIY dan Kapolres Bantul serta perwakilan dari Kodim Bantul. Kapolda DIY menyampaikan apresiasi atas keteraturan dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada 22 Agustus 2024 di Yogyakarta. Beliau menekankan pentingnya menjaga kedamaian di Yogyakarta yang memiliki peran vital dalam sektor pariwisata dan pendidikan. Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Pilkada 2024 serta mendorong penyelesaian perbedaan melalui musyawarah. Pertemuan ini bukan yang pertama, sudah kita lakukan ini mungkin ketiga atau keempat. Ini kaitannya dengan bagaimana mengajak seluruh komponen masyarakat, apalagi terlibat langsung nanti dalam kegiatan pilkada, karena beliau-beliau ini yang banyak terlibat kegiatan operasi lapangan dalam pilpres kemarin dan juga pilkada. Ini kita mintakan untuk tetap kembali kesepakatan atau bukan kesepakatan, artinya niat kebersamaan yang sudah kita bangun terdahulu menjaga Jogja untuk terus aman dan kondusif. Dalam sesi tanya jawab, beberapa isu diangkat oleh peserta, termasuk usulan pengurangan mobilisasi massa saat kampanye dan perlunya pengawasan terhadap distribusi bantuan ke desa. Merespon hal tersebut, Kapolda menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan terhadap beberapa pelaku onar dan menekankan pentingnya kehadiran polisi di lapangan. Di akhir acara, perwakilan Laskar Parpol berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di DIY, serta berharap forum-forum selanjutnya dapat lebih fokus pada permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Yogyakarta agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu menggiurkan dan selalu verifikasi kebenaran informasi sebelum melakukan transaksi atau memberikan data pribadi. Lindungi diri Anda dan keluarga dari tindakan kriminal dengan tetap waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib. Saya Brigadir Filania, terima kasih dan salam Tribrata. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 polisi wanita, Polda Kaltim menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian bakti kesehatan di kantor PMI. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.